Segera diklarifikasi, dibikin badan tanggul. Nah, ini nggak ada tanggulnya sama sekali. Ya, terus jembatan lagi tuh, yang gorong-gorong yang terhimpit, tolong dilebarin. Apalagi Bapak Aing, Pak. Ya, mungkin saya di sini udah 40 tahun tinggal di sini, 40 rumah tahun. pertama sendiri di sini. Ya mungkin kalau yang lain masih yang baru dah lama-lama. Oh, selama Saya orang 40 pertama di tahun. sini dari harga semen 6.000. Iya, Di iya. sini jembatan lagi dibikin. Nah, tahun 96-an tuh. Ya tadinya rumah yang paling pertama ini nih, yang ada tulisan mohon bantuan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam bineka tunggal ika. Welcome back to my channel Ama Santuy. Pada sore hari Kamis tanggal 29 Januari saya sedang berada di Kali Gabus ya teman-teman. Ingin memberikan informasi kepada kalian semua tentang kondisi air Kali Gabus pada sore hari ini teman-teman. Oke teman-teman, tonton terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi kondisi Kali Gabus pada sore hari ini volume airnya sedang naik ya teman-teman ya. Dan kita lihat seperti inilah kondisinya teman-teman. Dan di ujung sono ada jembatan ya teman-teman ya. Ada jembatan yang kelelep dan hanya terlihat ujungnya aja teman-teman ya tuh. Ujung tihangnya doang yang kelihatan ya, kalau jembatannya udah tenggelam dan tertutup oleh air ya teman-teman ya. Dan di sono ada rumah yang udah kerendam air ya teman-teman ya. Kemungkinan air sudah masuk ke dalam rumah yang ada di seberang sana teman-teman. Oke teman-teman, kita telusuri titik banjir yang ada di Kampung Gabus ini, di mana aja titik banjir ya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke sana ya teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, ini kita sedang berada di depan SMKN 1 Tambun Utara teman-teman ya. Dan di sono jalan tol teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke titik banjirnya teman-teman ya. Wow, di sini banyak banget sampah teman-teman. Sampah numpuk lagi di lokasi ini teman-teman ya. Padahal dulu udah dibersihin. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di titik atau di lokasi banjirnya teman-teman ya. Oke, kita nunggu sepi dulu teman-teman. Karena di sini banyak banget mobil sama motor ya. Wadidaw, teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Kita lihat di sana ada rumah yang kena banjir ya teman-teman ya. Bang, numpang nanya bang, di sana banjirnya seapa bang? Gini bang. Oh, sepinggang ya? Iya. Oke teman-teman, jadi banjir di lokasi ini sepinggang ya teman-teman ya, tinggi volume airnya ya. Dan kita lihat airnya sangat deras sekali ya teman-teman. Dan di sana ada spanduk tulisannya mohon bantuannya korban banjir Gabus Rawa.
RT 01 RW 06 Desa Srijaya, teman-teman. Rumah Bapak Narjo. Bapak Narjo ya. Ya, Bapak Narjo Sanen sering membantu. Iya. Saya 40 tahun di sini, baru ini merasa kebanjiran. Sebelumnya zamannya tol nggak pernah kebanjiran. Ya, ya yang namanya alam. Iya. Ya mungkin kalau kita benahin secara kebersamaan mungkin ada perubahan kali. Amin, amin. Terutama pemerintah. Ya, saya mohon segera diklarifikasi, dibikin badan tanggul. Nah, ini nggak ada tanggulnya sama sekali. Ya, terus jembatan lagi tuh, yang gorong-gorong yang terhimpit, tolong dilebarin. Tuh. Apalagi Bapak Aing mah, ya mungkin saya di sini udah 40 tahun tinggal di sini, 40 rumah tahun. pertama sendiri di sini. Ya mungkin kalau yang lain masih yang baru dah lama-lama. Iya. Oh, selama Saya orang 40 pertama tahun. di sini dari harga semen 6.000. Iya, Di iya. sini jembatan lagi dibikin. Nah, tahun 96-an itu. Ya tadinya rumah yang paling pertama ini nih, yang ada tulisan mohon bantuan nih. Paling pertama sendiri. Nah, terus saya pengen bikin badan tanggul nih. Ya ditinggiin. Terus sampai ke arah ke sana tuh. Mau yang dekat yang udah dipancang sipel. Nah, ayo para pemerintah segera diklarifikasi secepatnya. Nah, segera dibangun. Saya nih udah 3 kali korban banjir ini. Iya, iya. Udah 3 kali. Baru kemarin saya nurunin kulkas. Kulkas sudah saya turunin, banjir lagi. Banjir lagi ya. Saya taikin lagi. Waduh, capek kadang-kadang kita bebenahnya. Iya, iya. Ya, mungkin nah terutama yang gerbang tol nih saya majuin, terutama pengen dilebarin tuh. Kadang-kadang jam 12 malam tuh mobil bukannya akses jalan dia sebenarnya sini, kalau dilebarin sih nggak jadi masalah. Nah itu jam 1 jam 2 mobil dump truck, tronton itu pada lewat. Nah, jadi jalan saya sangat khawatir itu, takutnya apa? Takut kejeblus. Kemarin aja mobil ada yang kejeblus. Tuh, karena jalannya sangat kecil, kurang lebar. Nah, tolong pemerintah Kabupaten Bekasi dan bekerja sama dengan kantor CTP, tuh, kantor tol, disitulah. Segera mungkin dilebarin secepat mungkin supaya enggak kendala kemacetan. Nah, terus kalau emang kita benahin, terus ada drainase saluran-saluran kiri kanan. Yang sebagian kampung itu salurannya kurang lebar gitu. Mungkin kalau dilebarin ini nih, pelebaran jalan, mungkin dibikin saluran lagi, ya mungkin bisa berkurang debit air. Jadi karena di sini banyak sering kecelakaan, itu aspalnya udah pada sebelah gitu, Iya. udah pada hancur gitu sebelah. Sering banget kecelakaan motor. Ya mungkin ya saya mohon perhatiannya pemerintah itu secepatnya bekerja sama dengan kantor CTP dah. Ya begitu, saya berterima kasih dengan Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Mungkin akan diusahakan mungkin sama Bapak PLT Bupati kita Kabupaten Bekasi, dan mungkin berklarifikasi dengan Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya terima kasih. Amin, amin. Bang Deddy, Pak Dr. Asep Surya Atmaja. Ya, terima Mudah-mudahan aspirasi Bapak didengar oleh Bapak KDM ya Pak ya. Iya betul Pak, saya pengen aspirasi Bapak KDM, tolonglah disambut. Saya ini masyarakat biasa dan saya juga petani peternak Pak ini. Jangan selalu tempat yang gerumun-gerumun yang rame. Yang mungkin kalau di sini saya nih diperhatiin. Iya. Sedangkan saya bayar pajak Pak tiap tahun, bayar pajak tanah Pak. Ya mungkin saya udah terdampak Pak. Terdampak kenapa? Satu, jalan saya nih kalau udah kering, udah kayak lumpur Pak. Kondisi banjir ya teman-teman itu segitu. Sepinggang orang dewasa ya. Terus apalagi yang mau Bapak sampaikan kepada Bapak KDM nih Pak? Bapak KDM ya mungkin saya sampaikan yang terutama di jembatan dulu lah, saya tuh tempatnya tuh jembatan tuh terus dibikin badan tanggul. Pak KDM tanggul nih. Nah, sisi selatan dari yang udah dipajang, tolong dibikin badan tanggul nih dari sampai SMK tuh jembatannya
yang seberangnya ya. Iya, yang nyebrang tuh Pak. Kalau menurut saya ya nyebrang tanggul ini, kalau dibikin tanggul, air nggak begitu lari ke kampung. Ya mungkin udah itu aja Pak, aspirasinya secepatnya tuh dibikin badan tanggul ya Sama Pak. ini kali Pak, yang gorong-gorong yang di kolong tol itu udah dibongkar belum nih Pak? Sudah dibongkar Pak, ya saya terima Dibongkar. kasih tuh Pak. Kemarin Dibongkar saya total apa bagaimana tuh? Apa disisain? itu dipecahin Pak, mungkin kemarin dipecahin pakai jackper Pak, eskavator, dihancurin, dipecahin, didodos. Nah, Iya. mendingan. Jadi perumahan Arapa itu udah dibikin tanggul Pak. Jadi ya agak cepat sih surutnya emang, Iya, ada iya. perubahan sedikit-sedikit. Perubahan ya, Tadinya mah kalau nggak dibongkar ya mungkin air semakin tinggi. Semakin tinggi ya. permukaan. Padahal Daerah ini saya udah tuh, dibongkar ya kalau gorong-gorongnya. daerah saya itu kalau kemarin gorong-gorong itu nggak dipecahin, itu udah tinggi air. Tinggi debit ya. air. Ini meskipun sudah dibongkar gorong-gorong yang di kolong tol itu ya, ini airnya seperti ini Pak ya kondisinya ya, Iya, sepinggang seperti orang ini. dewasa ya. Apalagi kalau nggak dibongkar ya, Kalau nggak dibongkar lebih parah lagi ya. lebih parah lagi. Karena ya mungkin kalau udah dibongkar, jadi sampah atau air jadi mendingan lancar. Ya itulah. Saya udah 40 tahun Pak tinggal sini dari orang awal pertama nih Pak, Iya, rumah iya. saya sendiri tuh. Dari sekarang belum juga berubah rumah. Tapi saya masih belum yakin Pak, itu gorong-gorong sudah dibongkar total. Saya belum yakin. Jangan-jangan baru separoh atau belum selesai dibongkar. Ya emang kemarin saya lihat langsung ke TKP baru separohnya. Baru separohnya, belum selesai. Iya. Pantes terjadi banjir lagi di sini. Soalnya Terjadi kenapa? banjir Kalau lagi. sudah selesai di sana, sudah dibuka lebar gorong-gorongnya, otomatis air akan mengalir ke sana semua Pak. Pasti. Sana ke semua. Nggak Pak. mungkin air mengalir ke rumah warga. Iya. Nah makanya saya belum yakin kalau gorong-gorong di sana Baru itu dibongkar. separoh Pak kemarin. Baru separoh ya. Nah, kalau baru separoh, baru ya separoh. benar tuh kalau baru Karena separoh. belum kena semua gitu, belum Ah, diangkat semua. Belum diangkat semua ya, Iya. belum dilebarin juga ya. Baru dilebarin juga. Iya iya. Karena Ya. emang penyebabnya di sana Pak. Jadi air tertutup nggak lancar sih. Sudah lancar. Yaudah, aliran terima kasih, air. Pak. Ya, secepatnya Pak Kang Dedi, Iya, Pak iya. Bupati PLT Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Asep Surya Atmaja dengan Kang Dedi Mulyadi. Ya. Oke, Tolong terima saya kasih pengen Pak. ketemu sama Kang Dedi Mulyadi deh. Ya, nanti Ya. insya Allah Kang Dedi Mulyadi pasti bakal datang lagi ke sini Pak, untuk meninjau langsung lokasi gorong-gorongnya ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Ya. Oke, kita Panggil, lanjut Pak. ke sana ya Pak ya. Iya, oke Pak. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman ya, keluhan warga pada Bapak KDM terkait dengan banjir yang ada di lokasi gabus ini ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2026 ini Kampung Gabus sudah beberapa kali ya terjadi kebanjiran ya teman-teman ya, akibat luapan dari Kali Gabus. Dan juga banyak sekali beberapa rumah warga yang kemasukan air ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini kondisi Kali Gabusnya teman-teman, banyak sekali sampah-sampah yang menyangkut di jembatan ya teman-teman ya. Ini juga salah satu penyebab airnya meluap ya teman-teman, karena si sampah nyangkut di jembatan teman-teman. Dan yang paling utama penyebab banjir itu ternyata di Kali Sepak ya, di ujung Kali Sepak itu ada gorong-gorong yang menutup aliran air ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang belum juga dibongkar ya, atau belum selesai pembongkaran gorong-gorongnya teman-teman ya, karena mungkin terhambat dengan seringnya terjadi banjir di lokasi ini teman-teman. Jadi si ekskavator nggak bisa bekerja di lokasi itu ya teman-teman ya. Makanya untuk pemerintah setempat harus segera membongkar gorong-gorong yang ada di ujung Kali Sepak ya teman-teman, agar aliran air mengalir dengan lancar ya teman-teman. Dan
si airnya enggak menyebar ke rumah-rumah warga. Nah, ini kondisi hilirnya Kali Gabus ya teman-teman. Dan kalau ke sana itu menuju ke Kali Sepak ya teman-teman. Nanti kalau kita telusuri Kali Sepak, nanti kita bakal ketemu gorong-gorong yang menutup saluran air ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya informasi pada sore hari ini. Dan insya Allah nanti akan saya buatkan lagi video selanjutnya buat kalian semua tentang gorong-gorong yang ada di ujung Kali Sepak ya teman-teman, yang menjadi penyebab meluapnya air di Kali Gabus ini. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang udah menonton video saya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan digampangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.